Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H dengan anggota saya Nabila Dwi Cahya, NIM 41014199093. Lalu ada Wahyu Nur Anissa, NIM 410141909 dan ada Ahmad Muslikin dengan NIM 410141964. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami tentang sistem informasi yang kami beri nama Sibakni. Untuk pendahuluan silahkan saudara Muslikin terbelakang. Terima kasih Nabila. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakangnya setiap individu pasti memiliki yang namanya bakat dan minat masing-masing. Nah, dengan adanya bakat dan minat, maka semua individu bisa menemukan sebuah kegiatan yang bisa menaikkan moodnya atau semangatnya dan bisa digunakan sebagai profesi seperti atlet-atlet profesional. Next. Monggo. Next. Ada tujuan. Tujuan yaitu yang pertama, mendata dan mengelompokkan bakat dan minat mahasiswa jurusan matematika. Yang kedua, memberikan informasi jika ada lomba yang sebidang dengan bakat dan minat mahasiswa jurusan matematika. Yang ketiga, memberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa jurusan matematika. Untuk selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaatnya yang pertama untuk mengetahui mahasiswa matematika yang mempunyai bakat dan minat itu apa saja. Nah, terus yang kedua itu mengetahui bidang apa yang diminati oleh mahasiswa jurusan matematika. Lalu yang ketiga mengetahui orang-orang atau mahasiswa yang mempunyai bakat dan minat di bidang tertentu untuk bisa digunakan sebagai data penyaluran ke lomba yang ada atau yang ditawarkan seperti itu. Selanjutnya ada pengertian bakat dan minat. Jadi menurut kami, bakat dan minat adalah kecakapan seorang dalam melakukan suatu kegiatan itu disebut bakat, sedangkan ketertarikan dalam melakukan sesuatu kegiatan itu disebut minat. Jadi bakat dan minat adalah gabungan antara bakat dan minat yang artinya seseorang memiliki minat di bidang yang jika ia melakukan itu ia sudah cakap atau ahli. Next. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Subjek pelaksanaan yang kami lakukan yaitu dengan mengambil sampel dari mahasiswa jurusan matematika Universitas Negeri Semarang pada tahun 2021. Next. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data bakat dan minat mahasiswa jurusan matematika dilakukan dengan cara pengisian Google Form pada batas waktu yang ditentukan. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang akurat, relevan, dan fleksibel. Pada form responden harus mengisi beberapa data pribadi seperti email, nama, NIM, prodi, asal, nomor handphone, hobi, dan prestasi. Setelah responden mengisi form, data yang ada akan direkap menjadi database prestasi dan bakat minat mahasiswa jurusan matematika. Berikut formnya seperti itu. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Next. Di sini ada DFD atau data flow diagram, di mana mahasiswa mengisi formulir untuk pendataan bakat dan minat. Nah, pengisian formulir tersebut membuktikan bahwa mahasiswa tersebut adalah aktif sebagai mahasiswa matematika. Selanjutnya, pendataan bakat dan minat menjadi data mahasiswa dan menjadi status aktif. Kemudian, data mahasiswa tersebut dikelompokkan bakat dan minatnya. Kemudian, mahasiswa memilih lomba dari lomba yang ditawarkan. Nah, lomba yang ditawarkan tersebut terdiri dari daftar lomba, kemudian pendataan dosen pembimbing,
akan data bidang lomba yang dari lomba yang ditawarkan, kemudian mahasiswa memilih dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini dari pengisian datanya itu membuktikan bahwa dosen tersebut aktif menjadi dosen. Next. Untuk selanjutnya diagram ER-nya. Jadi di sini itu ada entry-nya, itu ada mahasiswa, lomba, dan dosen. Nah, di entry yang mahasiswa itu memiliki beberapa atribut, yaitu ada NIM sebagai primary key-nya, lalu ada nama mahasiswa, asal daerah, email, program studi, hobi, nomor HP, prestasi. Nah, untuk hobi, nomor HP, prestasi ini bisa diisi lebih dari satu seperti itu. Untuk lombanya memiliki atribut nama lomba, deskripsi lomba, tanggal lomba, dan untuk dosennya itu memiliki atribut NIM sebagai primary key-nya, lalu ada nama lengkap, alamat, email, nomor telepon, bidang lomba, jadwal bimbingan. Nah, untuk mahasiswa ini boleh mengikuti atau tidak mengikuti lomba. Nah, untuk lomba nanti akan di mahasiswa akan memilihnya. Kan ini kita mahasiswa boleh mengikuti atau tidak artinya. Nah, terus ke sini itu boleh lebih dari satu. Lomba ini akan dosennya itu boleh dosennya satu membimbing, gimana ya? Dosennya itu membimbing satu bidang lomba seperti itu. Jadi dosennya fokus ke satu kelompok lomba yang mau dibimbing seperti itu. Nah, nanti lomba itu nanti dosen memfasilitasi mahasiswa seperti itu. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk sistem informasi Sibagmi UNES. Jadi, apa sih arti Sibagmi? Nah, Sibagmi itu sistem informasi bakat dan minat. Seperti itu. Langkah awal silahkan Saudara Muslikin. Ini langkah awal. Yang pertama, kita siapkan alat-alat atau tools untuk memulai membuat sistem informasi, yaitu yang pertama ada kode editor, kami menggunakan VS Code. Yang kedua ada localhost server menggunakan SAM. Yang ketiga ada phpMyAdmin. 4 ada file bootstrap. Yang kelima ada browser. Grup kami menggunakan localhost SAM, di mana kita coba buat sebuah folder pada C SAM htdocs. Selanjutnya buat folder dengan db_sibagmi. Pertama, kita buat sebuah folder dengan nama aset. Yang di dalam folder aset kita letakkan file bootstrap dan data tabel. Berikut screenshot folder asetnya. Ya, selanjutnya kita membuat form login. Pertama, buat sebuah file .php dengan nama index.php, yang mana ini akan kita berikan kode untuk form login. Berikut kodenya. Nah, setelah membuat kodenya, kita simpan, kemudian kita buka browser. Bisa ketikkan alamat pada kolom URL browser seperti contoh localhost db_sibagmi_mahasiswa_index.php. Kemudian tekan enter di keyboard, maka akan muncul form login seperti berikut. Lalu untuk selanjutnya kita membuat register user baru. Nah, kita masuk ke pembahasan register user agar kita bisa melakukan login ke sistem. Pertama, kita akan membuat sebuah form register user. Nah, form register user ini akan muncul ketika kita mengeklik button register user baru pada form login.
Ini pada index.php ya. Ini yang dimaksud. Nah, lanjut. Ada form register user baru. Pertama, kita buat sebuah file .php dengan nama registrasi.php yang diletakkan dalam folder mahasiswa. Berikut kode registrasi.php-nya. Jika sudah, hasilnya akan seperti berikut. Terdapat dua button yang mana button register user adalah untuk mendaftarkan username dan password baru, dan button batal adalah untuk kembali ke halaman login. Inputkan username, password, dan konfirmasi password sebagai penanda keamanan password kita. Password yang diinputkan akan terenkripsi dengan fungsi enkripsi dari PHP, tidak lagi menggunakan MD5. Karena sekarang MD5 sudah sangat mudah untuk diketahui, sehingga hasil dari enkripsi ini memberikan keamanan yang mana admin pun tidak akan tahu passwordnya. Selanjutnya, database dan file koneksi.php. Karena membuat sebuah sistem, jadi kita harus memiliki database yang akan kita gunakan untuk menampung semua data yang diinputkan. Akan ditampilkan dan diolah oleh sistem. Sebagai contoh, nama database yang kita buat yaitu database db_sibakmi dengan nama tabel tb_user. Nah, tb_user berisi atribut seperti gambar berikut. Ada ID user, username, dan password. Nah, sebelum membuat fungsi register, pertama kita buat sebuah koneksi ke database DB Sibakmi dengan membuat sebuah file koneksi.php. Sebenarnya kita bisa membuat nama filenya itu bebas. Nah, file koneksi.php kita letakkan dalam folder function pada direktori C, dan berikut adalah baris kode untuk koneksi dengan database. Kemudian save file koneksi.php. Untuk selanjutnya kita membuat fungsi untuk register user. Nah, kita buat dulu sebuah folder function yang kita siapkan untuk menampung file-file fungsi tadi dari keseluruhan sistem nantinya yang kita buat. Nah, buat sebuah file dengan nama function register.php, jadi fungsi function register.php akan diletakkan pada direktori c sum htdocs mahasiswa function berikut kode pada file function register.php. Nah, pada kode di atas, kita panggil koneksi.php dengan require koneksi.php. Selanjutnya, kita melakukan beberapa checking, yaitu pertama, checking konfirmasi password. Ketika konfirmasi password yang diinput tidak sama dengan passwordnya, maka akan muncul peringatan. Ini digunakan untuk mencegah user lupa atau salah mengetikkan password. Nah, untuk kedua, kita checking username. Ketika dalam database itu sudah terdapat username yang kita input saat ini, maka akan muncul peringatan. Ini digunakan untuk mencegah adanya username yang double. Dan yang ketiga, kita lakukan enkripsi password dengan password hash kayak tadi, biar tidak diketahui oleh admin gitu. Nah, kemudian lakukan insert ke database dengan MySQL query dan mengembalikan nilai melalui return save file function register.php. Selanjutnya pemanggilan fungsi oleh file registrasi.php. Nah, selanjutnya kita kembali ke file registrasi.php. Kita akan panggil fungsi registrasi data pada file registrasi.php. Ketikkan kode berikut di bagian paling atas. Berikut kodenya. Dari kode di atas, cek terlebih dahulu apakah button registrasi user dengan name register sudah diklik. Jika ya, maka akan melemparkan data input pada form registrasi di file registrasi.php ke fungsi registrasi di file function_register.php.
Jika benar, maka data berhasil ditambahkan. Berikut ini adalah contoh penambahan user. Nah, selanjutnya kita klik register user dan muncul pemberitahuan seperti berikut. Selanjutnya kita cek di database dan hasilnya seperti berikut. Nah, dari hasil di atas, kita sudah berhasil membuat sebuah user baru dan lihat pada bagian password itu sudah transkripsi. Selanjutnya fungsi login. Selanjutnya kita sudah punya user baru dan kemudian kita akan mencoba untuk login pada sistem. Namun sebelum itu kita harus tambahkan kode untuk mengambil data user di database dengan mencocokkannya dengan inputan user di form login. Kode ini diletakkan pada bagian paling di atas. Berikut adalah kodenya. Pada kode di atas, kita akan mengambil username dan password dengan fungsi $_post. Selanjutnya kita eksekusi dengan mysqli_query. Ketika $result memberikan nilai 1 atau benar, maka kita akan memverify password inputan user dengan password_verify. Ketika benar, maka user diarahkan menuju ke halaman selanjutnya, yaitu untuk halaman adm_home.php. Akan kita buat di sesi berikutnya. Ketika inputan user salah, maka akan muncul pesan error. Berikut adalah contoh loginnya. Ketika kita sudah ngeklik login, maka akan muncul halaman home seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya pada CURD data mahasiswa. CURD adalah create, read, update, dan delete, yang mana adalah fitur dasar dalam sebuah sistem. Dalam sistem Sibakmi Map UNES ini, kali ini kita akan membuat fungsi CRUD pada data mahasiswa. Kita sudah memiliki database dengan nama tadi dp_Sibakmi dan tabel mahasiswa dengan nama tp_mahasiswa. Selanjutnya ini ada atribut tabel mahasiswa, ada sebagai berikut. ID_mahasiswa kita kasih integer 10, email MHS kita varchar 100, nama MHS kita kasih tipe varchar 50, lalu NIM MHS kita kasih varchar 10, prodi MHS varchar 21, asal _MHS varchar 40, nomor HP MHS varchar 15, hobi _MHS varchar 100, prestasi _MHS varchar 300. Selanjutnya dari data mahasiswa. Pertama, kita akan membuat sebuah tabel pada laman admin pada menu data mahasiswa menggunakan data tabel yang akan mengambilkan data mahasiswa dari database. Pertama, kita buat sebuah file .php dengan nama adm_mahasiswa.php yang kita letakkan pada direktori C sam hpdocs mahasiswa admin. Dan berikutnya adalah kode yang dapat teman-teman ketikkan pada file adm_mahasiswa.php. Pada kode di atas akan mengarah pada fungsi query_view. Ketika mengakses halaman adm_mahasiswa.php, sistem akan melakukan request ke fungsi query_view yang berada pada file function_mhs_adm.php. Kemudian kita membuat file function, yaitu function_mhs_adm.php yang diletakkan pada direktori C sam hpdocs mahasiswa function. Kita buat sebuah fungsi dengan nama query_view sebagai berikut kodenya.
Nah, fungsi query underscore view akan mengembalikan data pada row, yaitu berupa array yang menyimpan data mahasiswa di database. Selanjutnya, create data mahasiswa. Berikut adalah kodenya. Selanjutnya, kita buat sebuah file untuk function underscore mhsadm.php yang mana kita simpan pada direktori t, sum, htdocs, mahasiswa, kemudian function. Dan kita buat sebuah fungsi tambah untuk menerima inputan user. Berikut kodenya. Dan berikut adalah tampilannya. Tampilan untuk menginput data mahasiswa. Untuk selanjutnya update data mahasiswa. Nah, kita membuat file .php dengan nama update underscore mhs.php yang kita letakkan pada direktori baru bernama adm mahasiswa yang diletakkan pada c sum htdocs mahasiswa adm underscore mahasiswa. Berikut adalah kode untuk update underscore mhs.php. Nah, pada kode di atas, pertama kita akan mengambil data mahasiswa yang akan diupdate setelah kita menekan button edit pada tabel data mahasiswa. Lalu, data yang sudah diambil akan ditampilkan pada form dengan bantuan tag value. Selanjutnya, kita buat sebuah file fungsi untuk melakukan eksekusi update data mahasiswa dengan nama update yang kita letakkan pada file function underscore mhsadm.php. Berikut adalah kodenya. Kemudian, data tersebut dapat diubah oleh user dan user dapat mengeklik button update data mahasiswa untuk menyimpan perubahan. Berikut tampilan pada sistem informasinya, update mahasiswa. Nah, setelah kita nanti berhasil mengupdate, akan muncul peringatan seperti ini, data berhasil diupdate. Seperti itu. Nah, nanti jika data gagal, akan muncul peringatan data gagal diupdate. Selanjutnya, delete data mahasiswa. Buat sebuah file hapus underscore mhs.php pada direktori sum htdocs mahasiswa adm underscore mahasiswa. File hapus underscore mhs.php akan menangkap data ID saat user menekan button hapus pada halaman adm underscore mahasiswa.php. Berikut adalah kode yang digunakan. Nah, pada kode di atas akan memanggil fungsi hapus. Jadi kita buatkan sebuah fungsi hapus pada file function underscore mhs adm.php dan berikut adalah kodenya. Pada kode di atas, data akan dihapus dari database berdasarkan ID underscore mhs yang dipilih. Berikut tampilannya. Selanjutnya, CRUD data lomba. CRUD adalah create, read, kemudian update, dan delete yang mana adalah fitur dasar dari sebuah sistem. Nah, dalam sistem Sibak 4 ini, kita akan membuat fungsi CRUD pada data lomba. Kita sudah memiliki database dengan nama db_sibakmi, kemudian kita membuat tabel lomba dengan nama tb_lomba. Untuk atribut
tabel lomba itu ada ID underscore lomba integer 11, terus nama underscore lomba varchar 200, deskripsi underscore lomba varchar 500, tanggal underscore lomba varchar 500. Nah, untuk selanjutnya kita buat read data lomba. Pertama, kita akan membuat sebuah tabel pada laman pada menu data lomba menggunakan data tabel yang akan menampilkan data mahasiswa dari database. Pertama, kita buat sebuah file .php dengan nama adm_lomba.php yang kita letakkan pada direktori C sam htdocs mahasiswa admin, dan kemudian dan berikut adalah kode yang dapat diketikkan pada file adm_lomba.php. Nah, berikut kodenya seperti ini. Nah, untuk kode di atas akan mengarah pada fungsi query underscore view. Jadi ketika mengakses halaman adm_lomba.php, sistem akan melakukan request ke fungsi query underscore view yang berada pada file function underscore lomba.php. Kemudian kita membuat file function, yaitu function underscore lomba.php yang diletakkan pada direktori C sam htdocs mahasiswa function. Kita buat sebuah fungsi dengan nama query underscore view sebagai berikut. Seperti ini. Nah, fungsi query underscore view itu akan mengembalikan data pada $row, yaitu berupa array yang menyimpan data lomba di database. Selanjutnya create data lomba. Nah, langsung aja, ini kodenya seperti itu. Selanjutnya kita buat sebuah file untuk fungsi lomba.php yang mana kita simpan pada direktori C sam htdocs mahasiswa function, dan kita buat sebuah fungsi tambah untuk menerima inputan user. Kodenya seperti itu. Terus berikut tampilannya seperti itu. Input data lomba. Selanjutnya update data lomba. Nah, kita membuat file .php dengan nama update_lomba.php yang kita letakkan pada direktori baru bernama adm_lomba yang diletakkan pada C sam htdocs mahasiswa adm_lomba. Berikut adalah kode untuk update_lomba.php. Pada kode di atas, pertama kita akan mengambil data lomba yang akan diupdate. Setelah kita menekan button edit pada data lomba. Data yang sudah diambil akan ditampilkan pada form dengan bantuan text value. Selanjutnya kita buat sebuah file fungsi untuk melakukan eksekusi update data lomba dengan nama update yang kita letakkan pada function underscore lomba.php. Berikut adalah kodenya. Kemudian data tersebut dapat diubah oleh user dan user dapat mengeklik button update pada lomba untuk menyimpan perubahan. Berikut adalah tampilannya. Berikut tampilan update data lomba. Ketika berhasil diupdate, maka tampilannya seperti itu. Ketika gagal, data gagal diupdate. Selanjutnya, delete data lomba. Kita buat sebuah file hapus_lomba.php pada direktori C sam htdocs mahasiswa adm_lomba. File hapus_lomba.php akan menangkap data ID saat user menekan button hapus pada laman adm_lomba.php. Berikut adalah kode yang digunakan. Nah, pada kode di atas akan memanggil fungsi hapus
Jadi kita buatkan sebuah fungsi hapus pada file function underscore lomba.php. Dan berikut adalah kodenya. Function hapus seperti ini. Lalu pada kode di atas, data akan dihapus dari database berdasarkan ID underscore lomba yang dipilih. Berikut tampilan data lombanya. Jadi ketika kita pencet hapus, maka akan segini itu akan hilang gitu. Lanjut. Nah, RUD tabel dosen. Pertama, tabel dosen pada database tb_sitami beri nama tb_dosen yang memiliki atribut berikut: ID dosen, nick dosen, nama dosen, alamat dosen, email dosen, dan seterusnya. Selanjutnya, read data mahasiswa. Pada read data mahasiswa, read data dosen, pertama kita akan membuat sebuah file .php dengan nama adm_dosen.php yang kita letakkan pada direktori C. Nah, direktori C asam htdocs mahasiswa admin. Nah, kemudian file adm_php adalah tampilan untuk memunculkan nama-nama dosen pada halaman admin. Berikut kode file adm_dosen.php. Maaf tadi terkendala sinyal. Kita lanjutkan. Berikut adalah kodenya. Nah, pada kode di atas kita memerlukan fungsi query_view yang kita akan buat pada file function. Pertama, kita buat sebuah file .php baru dengan nama function_dosen.php pada direktori C, sum htdocs mahasiswa_function. Selanjutnya kita buat fungsi untuk read data seperti berikut. Kemudian kita save dan kita coba akses melalui browser dengan alamat localhost mahasiswa admin adm_dosen.php sehingga akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya, create data dosen. Selanjutnya kita beralih ke fungsi untuk create data dosen. Pertama, kita buat direktori folder baru dengan nama adm_dosen yang kita letakkan pada direktori C, sum htdocs mahasiswa adm_dosen. Selanjutnya, kita buat file .php dengan nama tambah_dosen.php yang mana berisi form untuk create data dosen. Berikut ini adalah kodenya. Nah, pada kode di atas setelah button ditekan, maka akan mengirimkan inputan user ke file fungsi melalui tambah, sehingga kita buat sebuah fungsi tambah pada file function dosen.php dengan kode sebagai berikut.
Nah, berikut ini hasil tampilannya. Jadi kita ketika input data dosen yang baru kita bisa menggunakan ini, nanti ngeklik input gitu. Selanjutnya data dosen. Nah, caranya membuat fungsi untuk menghapus data dosen. Pertama, buat sebuah file .php dengan nama hapus_dosen.php pada direktori C tam adm.dosen. Kodenya seperti itu. Nah, pada kode di atas memanggil fungsi hapus yang ada di file function_dosen.php. Buka kembali function_dosen.php dan tambahkan fungsi hapus seperti berikut. Jadi, ketika button hapus pada kolom opsi diklik, sistem akan mengambil ID dosen pada hapus_dosen.php. Selanjutnya digunakan di fungsi hapus. Kodenya, lalu tampilannya jika berhasil dihapus, maka data berubah. Selanjutnya update data dosen. Selanjutnya kita membuat update data dosen. Pertama, ketika kita mengklik button edit pada kolom opsi di data dosen, kita akan diarahkan ke sebuah form update data dosen, yang mana form ini akan terisi langsung oleh data dosen yang dipilih. Kita buat sebuah file .php dengan nama update_dosen.php pada direktori C, sam, htdocs, mahasiswa, adm_dosen. Berikut adalah kodenya. Kemudian kita membuat fungsi update pada file function_dosen.php. Fungsi update digunakan untuk menangkap setiap inputan pada form update_dosen.php. Perbedaan dengan insert data adalah update data menumpuk data lama yang sudah ada dengan data baru. Setiap data akan ditumpuk tidak hanya pada data yang kita ubah saja. Berikut ini adalah fungsi update. Berikut adalah tampilan ketika berhasil diupdate. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan sistem informasi yang telah kami buat. Pertama, kita login. Kita membuat register user baru. Kita namai Nisa. Kita klik register user. User baru berhasil ditambahkan. Oke. Nah, kita coba login dengan yang kita register tadi. Kita coba klik login. Kita berhasil login dan akan muncul home. Kemudian kita ke data mahasiswa. Oh ya, sebelumnya pada home ini terdapat tampilan selamat datang di sistem informasi bakat dan minat mahasiswa. Di sini ada peraturan user. Dilarang memberikan akses, username dan password. Terus wajib melakukan update data mahasiswa agar selalu diupdate gitu. Terus ada mengikuti update informasi lomba agar tahu apa aja sih lomba yang masih ada yang bisa aku ikutin gitu kan. Terus mengikuti update data dosen pembimbing gitu. Lanjut, Nis.
Lanjut kita ke data mahasiswa. Di sini sudah ada data mahasiswa ya. Coba kita menambah data baru lagi. Kita coba ini. Kita coba klik register data mahasiswa. Data berhasil ditambahkan. Jadi sudah masuk ya teman-teman. Kita coba mengedit data mahasiswa. Kita edit hobinya. Kita klik update data mahasiswa. Data berhasil diupdate. Selanjutnya kita coba untuk menghapus salah satu data. Kita hapus. Oke. Data berhasil dihapus ya. Terus untuk itunya nih yang short coba dicoba. Oh ya, kita search. Iya. Misalkan Misal mau kita nyanyi cari futsal. kata kunci. Kata kuncinya futsal. Sudah ada ya di hobi futsal. Kita lanjut ke data lomba. Kita coba tambah data. Misal nama lomba lomba karya tulis ilmiah. Iya. Deskripsi lomba itu menulis paper. Tanggal. Misal tanggal 23 September itu aja ini nih. ya. Ya. Kita klik tambah data lomba. Data Brasil. Sudah ada ya. Coba kita hapus nih. Kita edit terlebih dahulu ya. Kita coba. Oh ya, boleh. Kita edit dulu. Kita edit tanggalnya. Misal 27 September. Kita update. Oke. Berhasil ya. Terus kita hapus. Sudah terhapus. Kita coba mencari. Cari karya ilmiah. Sudah ada ya? Iya. Wow. Selanjutnya kita ke data dosen. Iya. Kita tambah data. Kita coba ini ya. Email. Bidang lomba. Kita coba register data. Data berhasil ditambahkan. Oke, sudah ada. Kita edit ya. Kita rubah jadi fleksibel. Update data.
kita berhasil mengedit. Kemudian kita coba menghapus. Jangan ya. Gak apa nih. Nanti searchingnya? Oh ya, kita tambah dulu ya. Kita searching Detalia ya. Ya. Iya, udah Ya, langsung. berhasil. Ya. Terus di itunya nih yang di PHP My Adminnya. Ya, sekarang kita ke localhost PHP My Admin. Silakan, Bel. Jadi di sini kita namai database-nya tuh db_sibagmi. Terus ada tabelnya, ada tabel mahasiswa, maaf, TB dosen, TB_lomba, TB_mahasiswa, TB_user. Nah di sini tuh coba lanjut nih TB dosen. Mau TB mahasiswa dulu. Ini dan TB dosen. Nah di sini tadi udah diinputin ya, ini kenapa ID-nya 46, karena kan tadi dan sebelumnya tuh kita nyoba-nyoba gitu juga, jadi kan ID-nya tuh otomatis gitu loh, jadi yang artinya 46 ini tuh kita masukin data itu tuh pas keempat, nah yang 6 tuh pas ke-6 gitu. Coba ke bawah nih. Ada lagi nggak ini nih? Udah. Selanjutnya nih TB lomba. Silahkan Mus, TB lomba Mus. Untuk TP lomba yang sudah dimasukkan tadi ada banyak ya. Ada 5. Nah, itu yang delete 9 dan 10 itu data dimasukkan ke aplikasi DSL. Bagus nih. Lanjut nih ke data mahasiswa. Selanjutnya ada tabel mahasiswa. Oh iya, tabel mahasiswa. Tampilannya seperti ini. Lanjut ada TB user. Nah, di sini bakal ada ini passwordnya dienkripsi, jadi adminnya nggak tahu itu passwordnya apa gitu. Iya. Sebenarnya kita bisa juga ya Nis ya, ngedit lewat ini ya Nis, ya kan? Iya. Tuh diedit, kita pilih edit. Kita coba ya. Ya. Yang dosen. Lomba saja. Di insert ya. Insert buat nambahin. Ya kita mau ngedit ya. Kita coba edit di sini. Kita edit misal tanggal daftarannya misal. Kita rubah menjadi 20 Juli. Dan langsung aja kita go. Sudah terubah ya. Coba di itunya nih. Di sibagminya. Di data lomba. Nih, sudah teredit. Ya, 20 Juli. Oke.
Nah, untuk nanti yang itu kita bisa kalau misal mau keluar kita tinggal log out Ya, ya. kita Dan coba logout. itu log out. Sudah. Nah, kembali ke tadi index.php di halaman login. Jadi untuk kesimpulannya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi Sibak Mimat UNES adalah kependekan dari Sistem Informasi Bakat dan Minat yang mana merupakan sistem informasi yang mempermudah mahasiswa dalam mencari informasi perlombaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menentukan dosen pembimbing pada bidang lomba yang akan diikuti. Kami berharap tugas akhir ini dapat dikembangkan dengan menu yang lebih lengkap, lebih berkembang lagi seperti itu sehingga dapat meningkatkan antusias mahasiswa matematika dalam berpartisipasi mengikuti lomba demi mengharumkan nama jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Seperti itu, cukup sekian presentasi dari kami tentang proyek akhir yang telah kami buat tadi, yaitu Sibak Mimat UNES. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas bimbingan Pak Iqbal dan Pak Iqbal, terima kasih. Dan teman-teman semua juga terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Saya Nabila Dicahya, teman saya Ahmad Muslikin dan Wahyu Nur Anissa izin pamit undur diri dan maafkan jika ada kesalahan yang mungkin tidak kami sengaja, ucapan atau perbuatan. Dan tadi maaf juga koneksi saya tidak stabil karena wifi-nya tiba-tiba no connection, jadi terkendala sinyal juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.